Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah sayyidul latilat ini. Yuran enggak boleh lempar-lempar, sayang. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minimal. Ini ada yang di apa? Oleh DC. Jadi intinya gini, jangan sedih, Mbak. Intinya kita tidak bisa panik hadapi DC. Kita tenangkan diri kita sendiri, dan satu hal yang harus diingat, kita tidak akan masuk penjara dikarenakan hutang di bank. Betul. Ini salah satu admin yang luar biasa, Yuli namanya. Ini sudah memberikan pencerahan. Ini saya bacakan dan benar. Jadi dan satu hal yang harus diingat, kita tidak akan masuk penjara dikarenakan hutang di bank dan leasing ya. Saya juga awalnya takut hadapi DC setelah dapat pencerahan dari Mbak Denis dan sering nonton YouTube-nya Pak Ridwan, Cap Ridwan panggil aja, dan ikuti trik-triknya. Alhamdulillah sekarang jadi percaya diri hadapi debt collector. Kalau nelpon dan atau datang ke rumah, pada intinya DC itu hanya ingin kita takut saja agar tidak panik. Kita panik. Apabila kita panik, berarti DC sudah berhasil menguasai kita. Betul sekali. Jadi tugas DC adalah membuat kita panik. Yuran jangan lempar-lempar, sayang. Nggak boleh. Jadi supaya Anda panik. Kalau Anda panik, ingat ya, kalau Anda nangkep ayam, kalau ayam itu dikejar biasa-biasa, kejar aja sampai dia panik. Ketika dia panik, gampang ditangkap, dia nyusep pasti, kecapean. Itu yang dilakukan sama dengan kayak DC. Jadi kita ayamnya gitu, mau gak jadi ayamnya, kan sengsara gitu dikejar-kejar. Terus apabila kita panik, berarti DC sudah berhasil menguasai kita. Tapi kalau kita tenang, seolah kita tahu juga hukum pasti, DC-nya juga pasti akan berhati-hati menggunakan kata-kata yang bisa membahayakan diri, karena takut apabila kita tuntut balik DC karena intimidasi kita. Jadi intinya kalau DC mengintimidasi, kita siapin aja saksi. Ada seorang saksi, ada buktinya kita. Nah, ini pentingnya. Saya kasih trik ya, ketika ketemu DC, pegang dulu legalitasnya dia gitu. Dan kita minta izin untuk moto gitu. Kalau nggak usah ketemu gitu. Kalau nggak ada legalitas nggak usah. Bapak dari debt collector, ada perusahaannya kan wajib gitu loh. Jadi ada asosiasi, masuk asosiasi ya perusahaannya, asosiasi penagihan gitu. Ada sertifikasinya nggak gitu. Apalagi DC finance, leasing segala macam-macam gitu. Itu harus resmi sob. Itu yang kedua, udah ada suratnya. Bapak ada nggak ininya? Kalau leasing minta fidusianya, surat-suratnya. Betul nggak fidusianya? Oh dilihat doang, ini tugasnya saya foto. Kalau nggak bisa, karena biasanya mereka buat surat satu itu tinggal diganti namanya dong, ditulis pakai tangan gitu. Ya seperti nggak bisa seperti itu. Kita foto, kita inikan, mana identitas bapak, mana sertifikasi bapak gitu. Foto satu-satu. Jadi nggak usah bicara yang lain dulu. Kalau bapak nanti nggak usah. Nah satu orang, Pak mohon maaf ini saya videokan ya gitu. Jadi keluarga Anda videokan, Anda minta datanya dulu gitu. Minta datanya dikasih apa enggak gitu. Jadi divideokan dulu. Pak saya videokan ya, video selfie dulu udah ini, tolong pakai shot adiknya Anda atau siapapun. Saya minta datanya dulu, mohon maaf Pak, kita sama-sama manusia beradab dan mengerti tentang hukum. Sekarang saya tidak bisa nerima sembarangan, apalagi lagi COVID sekarang ini. Kalau nggak pakai masker, ada 2 orang 3 orang, mohon maaf tidak boleh berkerumun, hanya 1 orang aja di luar karena COVID sekarang ini. Oke, yang lain suruh pulang. Kalau enggak kita lapor. Saya akan laporkan Pak ya ke Satgas COVID gitu. Takut dulu. Kita main gitu aja. Apalagi kalau dia datang berlima atau berapa. Panggil aja Satgas COVID. Berani. Apalagi kalau dia tidak berangasan tidak pakai masker, mau gimana? Gak boleh sob. Jadi kalau dia kebanyakan ya suruh sendiri aja gitu supaya enak. Udah gitu mintain data-datanya kayak tadi. Data-datanya dulu, surat dari mereka, terus dari perusahaannya, penugasannya, sertifikasinya mereka, identitasnya mereka. Kalau ada fidusia, minta fidusianya, jaminan fidusia, kita foto, kita cek Pak ya nanti. Kan gampang, ada pengecekannya, betul nggak fidusia atas nama kita segala macam-macam. Betul nggak? Pernah nggak Anda tangan jaminan fidusia di hadapan notaris? Kalau enggak, berarti kan itu di bawah tangan. Kalau di bawah tangan nggak boleh, ilegal gitu. Nah, Anda nanti minta perjanjiannya, sertifikatnya, perjanjiannya. Betul nggak ada tanda tangan Anda gitu. Prosesnya panjang. Kalau udah punya fidusia langsung diambil, nggak bisa juga sob. Karena ada kapan hari di MK MK sudah mengeluarkan putusan 2019 kemarin Januari itu bahwa tidak boleh debt collector itu narik sembarangan. Harus ada pihak pengadilan, putusan pengadilan. Itu yang jadi kekuatan kita. Jadi nggak bisa dia udah ada fidusia langsung diambil, nggak bisa gitu. Ini menjawab ada orang yang ngomong juga di tempat saya di WA grup ini, dia tuh di YouTube saya komen,
Kayak bagaimana debt collector kalau narik kendaraan tanpa pengetahuan kita, pidana itu, masukin ini asal ada saksinya, saksi yang mau bukti gitu. Dimana kalau udah masuk pidana, polisi akan lihat saksinya siapa, buktinya apa gitu. Nah itu dia, jadi ya seperti itulah gitu. Terus udah gitu aja ngobrol, bapak dari mana, ngomong-ngomong kasih minum. Kalau bapak sopan, bapak di sini saya kasih kopi apa teh pak, layani dengan baik karena dia manusia. Kalau kita dibuat takut, kita akan menjadi penakut. Akhirnya mereka berhasil, sehingga kita panik gitu. Terus kedua, jangan malu dengan tetangga, ngapain gitu. Banyak kan Anda malu gitu. Kita udah ngutang gitu, malulah pada Allah gitu. Daripada bertetangga ini lagi terima lagi, saya baca lagi ya. Terus alhamdulillah sekarang jadi percaya diri hadapi debt collector. Kalau telepon atau datang ke rumah, pada intinya DC itu hanya ingin kita takut aja. Terus tambah lagi mengeluarkan kata-kata yang bisa membahayakan dirinya karena takut apabila kita tutup balik DC kita karena sudah intimidasi kita. Jadi kalau kita kan hanya masalah perdata, tapi kalau ada intimidasi mereka jadi pidana, masuk penjara sob. Bila pula atasannya siapa yang nyuruh, nah tanyakan juga bapak disuruh siapa, orang leksinya siapa, kok bisa kasar gini gitu. Seperti itu karena dalam undang-undang penagihan salah satunya dilarang pengintimidasi. Jadi tenangkan diri saja dulu sambil memperbanyak doa, minta sama Allah yang terbaik, pasrahkan semua sama Allah. Jadi apapun yang terjadi sama kita atau buruk berarti itulah yang terbaik dan Allah berikan kepada kita. Bisa jadi aset kita hilang, besok lusa Allah gantikan yang lebih baik lagi. Nah berkah asal kita benar-benar mau tobat lepas dari riba. Itu yang saya lakukan sob. Jadi Captain enak aja lah, Captain orang sukses, orang kaya gitu. Saya kaya karena persepsi saya, bukan karena ini saya. Yang lebih kaya dari saya banyak, yang lebih sukses banyak gitu. Dan makanya saya nggak suka kalau seperti itu. Bilangnya saya alami juga sob itu, tenangin aja. Awalnya main takut, lama-lama enggak. Di pengadilan juga sama, bawa pengadilan nggak masalah gitu. Takutlah pada Allah ketika kita main riba. Kalau seandainya masih main riba, tiba-tiba kita mati, bagaimana cara menghapus yang nggak bisa, sob, susah gitu. Kita nih masih masih sehat gitu. Jadi intinya gitu. Yakinkan, Anda harus pahamkan dulu. Ketika hukum riba, Anda udah tahu hukum riba itu musuh Allah. Berarti apa? Ya udah, hentikan supaya kita disayang Allah. Dan jangan berpikir bahwa menyelesaikan riba ini Anda gampang selesai. Saya aja nggak selesai sob. 2 tahun selesai satu 3 tahun mungkin. Tahun ketiga gitu. Jadi jangan dipikir saya nggak ada uang menyelesaikannya. Nah Anda kan salah gitu loh. Kan yang kaya kan bukan Anda, Allah. Saya juga sama. Kenapa saya ngerasa kaya? Karena saya tinggal minta sama Allah. Kelebihan saya adalah apa? Saya sekarang minta ke Allah tuh banyak banget. Kalau dulu saya jarang minta, saya jarang doa gitu. Karena sombong dulu, mungkin ngerasa Allah itu sebagai pajangan aja mungkin dulu, zaman dulu gitu. Karena minta aja nggak pernah, nggak yakin bahwa Allah langsung ngasih gitu. Kan usaha susah saya. Soal kayak gitu sob. Sekarang enggak sob. Saya akan doa apapun. Ketika saya melakukan kebaikan, seperti Mbak Yuli kalau tadi udah buat share, minta ya Allah kalau jadi saya doa tuh setiap saat gitu. Setiap saya melakukan kebaikan, saya minta langsung diwasilahkan gitu. Dan alhamdulillah sob, manjur sob. Jadi kita mintanya sama Allah. Kenapa saya kaya? Karena saya yakin Allah Maha Kaya gitu. Ada orang kaya, buat saya miskin gitu. Kenapa? Matinya kafir. Matinya mati sengsara. Anaknya nggak berkah, hartanya nggak berkah, nggak mau. Kita kaya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kaya di dunia juga percuma, nggak bisa nikmatin. Makan teman-teman saya yang meninggal itu yang kayanya, yang asetnya ada triliunan, biasa, malah lebih sederhana. Makan ikan tidak boleh yang ini, tidak boleh itu. Terus makan ini nggak boleh, segala macam. Yang kaya pembantunya makan apapun. Dia sampai ngomong itu, lihat membantu saya kaya, nikmat banget makannya. Padahal dia dari timur makan nasinya banyak, gak masalah. Saya loh nasi aja dibatasi. Nasi aja nggak ada rasanya, nggak boleh ada yang rasa manis. Wah luar biasa. Makan di restorannya dia harus lihat restorannya, benar-benar dia lihat cara masaknya. Karena dia banyak berkurang. Apa nikmatnya? Mobil mewah yang nikmatnya supirnya sob. Karena sopir yang bawa semakin nikmatnya. Apa yang nikmatnya sama aja. Jadi intinya gitu. Jadi yang kaya tinggal. Jadi Anda nggak ada uang, tetap ada usaha. Mintanya sama Allah. Jangan minta sama siapapun, jangan mengharapkan termasuk dari saya, nggak usah. Gitu. Saya pun akan melakukan ini hanya mendampingi, tidak mau mewakili. Mendampingi Anda. Banyak yang sukses saya dampingi, alhamdulillah. Dan saya minta bayaran ke mereka. Nah ke depan kalau Anda mau ketemu saya segala macam-macam, saya sekarang jadi pelayannya wakaf sob. Usaha Uber pun saya bikin sebagai perusahaan wakaf dulu. Anda bayar wakaf, harus wakaf dulu. Jadi saya mau ketemu saya dimanapun silakan gitu, tapi bayar. Bukan buat saya, bukan buat wakaf sob. Jadi demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.